Hai adik-adik, jumpa lagi dengan saya Pak Komang. Hari ini kita akan melanjutkan praktikum pembuatan aplikasi database management system dengan studi kasus database pasien, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan satu komponen utama dari database, yaitu tabel ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ke komponen lainnya, yaitu report atau laporan. Baik, report merupakan komponen database yang digunakan untuk menampilkan data yang sudah dirangkum dan siap untuk dicetak menggunakan printer atau diekspor ke format lain seperti file PDF. Dalam pembuatan aplikasi database di Microsoft Access, agar tahapannya menjadi praktis, komponen report sebaiknya dibuat setelah komponen tabel selesai. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan komponen tabel ya. Silakan disiapkan dulu komponen tabel tersebut, dibuka filenya. Kita akan lanjutkan nanti membuat komponen report. Contoh komponen report untuk aplikasi database management system yaitu yang pertama ada struk belanja. Itu merupakan komponen report yang diterbitkan oleh toko atau minimarket setelah kita belanja ya di kasir. Kemudian ada laporan data, itu seperti laporan data pasien untuk di rumah sakit, dan laporan-laporan lainnya di instansi lainnya. Baik, untuk aplikasi DBMS Portal Student itu akan menghasilkan KTM, kartu tanda mahasiswa. Ya, itu merupakan kartu yang diterbitkan dengan menggunakan fasilitas POM dalam DBMS kampus kita. Kemudian ada cetak resume. Ada yang pernah mencetak resume? Ya, itu merupakan komponen report juga ya. Dan banyak lagi sesuatu yang bisa dicetak dari aplikasi itu merupakan komponen report. Baik, dalam praktek membuat aplikasi DBMS database pasien, yaitu mendesain sebuah report atau laporan, kita dituntut untuk menyajikan laporan serapi mungkin, ya, dan dibuat simetris. Contohnya seperti ini. Ini merupakan tampilan untuk report laporan data pasien ya, di mana dari atas itu ada nama rumah sakitnya, alamatnya, email, kemudian ada website, telepon, ada juga logo perusahaan. Bagian ini merupakan kop surat dari laporan ya, kop surat. Kemudian di bawahnya ada judul laporannya, laporan data pasien. Kemudian di bawahnya ada tabel ya, di mana di bagian atas tabel ada namanya header tabel, yaitu kode pasien, nama pasien, tanggal lahir, telepon, dan lain sebagainya. Nah, di bawahnya baru ada record. Isian dari yang sudah diinputkan dari input data pasien nanti akan ditampilkan dalam bentuk record di tampilan tabel seperti ini. Ya. Kemudian ke bawah lagi, di pojok kiri bawah di sana ada tanggal cetaknya. Kemudian di pojok kanan bawah ada halaman keberapa dari total halaman ya. Nah, untuk pembuatan komponen report di Microsoft Access, kita menggunakan nanti tools yang namanya Report Wizard. Baik, tahapan pembuatan report menggunakan Microsoft Access. Yang pertama adalah menentukan field-field yang akan dimasukkan ke dalam report ya. Itu nanti akan menjadi header tabel dari laporan. Ini maksudnya ya, kode pasien, nama pasien, kita harus menentukan yang mana mau kita masukkan ke dalam report. Kemudian menentukan layout. Dengan asumsi nanti kita akan menggunakan kertas cetak ukuran A4. Ya, layoutnya adalah ada dua. Yang pertama ada portrait, yaitu tampilan vertikal. Jika kita menggunakan tampilan portrait, maksimum field yang bisa ditampung oleh tampilan portrait adalah 7 field. Ya. Jadi, kode pasien, nama pasien, dan lain sebagainya itu harus sebanyak 7 jika tampilannya portrait. Sedangkan tampilan landscape
yaitu tampilan horizontal. Maksimum jumlah field yang bisa ditampung adalah 12 field ya. Itu lebih banyak karena dia lebih panjang ya yang landscape. Kemudian tahapan ketiga adalah menyiapkan kop surat laporan ya, seperti tadi ya. Ini kop surat laporan, ada logo, ada nama rumah sakit, alamat telepon, website, email ya. Itu namanya kop surat. Jangan lupa logo perusahaan. Untuk logo perusahaan, adik-adik bisa mencarinya menggunakan Google Image ya. Buka dulu Google, kemudian searching-lah logo. Bebas ya, mau gunakan logo apapun boleh. Atau mau buat logo sendiri, kalau pinter desain juga boleh. Ya. Untuk contoh dari saya akan menggunakan logo ITKes Bali ya. Tahapan keempat yaitu mengganti header tabel yang masih disingkat. Pada saat pembuatan desain database yaitu komponen tabel, kita ada beberapa menyingkat ya, seperti TGL lahir, jenis kelamin, kemudian yang disingkat lagi banyak ya. Nanti itu kita akan panjangkan, tidak boleh lagi disingkat kecuali MRS mungkin untuk kasus pasien. Itu memang harus kita singkat ya, karena terlalu panjang jika ditampilkan ke dalam header tabel. Dan selain mengganti header tabel yang masih disingkat, juga mengganti header tabel yang masih menggunakan underscore ya, seperti kode underscore pasien, nama underscore pasien, underscore-nya dihilangkan, kita harus menampilkan kode spasi pasien, seperti itu. Jangan lagi menggunakan underscore. Baik, tahapan kelima, yaitu mengatur tampilan tabel laporan agar simetris dan rapi. Baik. Semakin rapi laporan akan semakin enak dilihat ya, dan semakin bagus hasil cetakannya. Itulah kita harus mengatur tampilan tabel sehingga simetris dan rapi. Baik, secara teoritis seperti itu teori dari pembuatan komponen database yaitu report. Jika adik-adik ada pertanyaan, silakan bertanya melalui WA group, atau jika ada yang masih kurang dipahami, silakan putar ulang video ini. Sekian dari saya. Terima kasih.